cerita-cerita bermakna. Ayo kita bahas bersama. Segala problema hanya ada di Markombu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Senang sekali kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Markombur. Pemirsa, peristiwa fenomena anomali iklim di Indonesia seperti halnya El Nino diperkirakan akan segera berakhir. Namun sejumlah fenomena iklim lainnya juga turut hadir di Indonesia, salah satunya La Nina yang diprediksi akan terjadi pada bulan Juli hingga September 2024. Nah, kalau berbicara tentang El Nina, sudah sejatinya kita mengetahui akan membawa iklim cenderung sejuk dan juga basah yang berpotensi akan meningkatkan potensi curah hujan terjadi di Indonesia. Lantas upaya apa saja yang akan diperkuat dari pihak-pihak terkait untuk hal ini? Kita akan bahas kurang lebih 1 jam bersama Anda. Tentunya hari ini bersama saya Muhammad Azrul Nasution dan rekan cantik saya Gina Febriona. Oke, dan saya Gina Febriona tentunya Azril. Si cantik. Thank you, dan tentunya pemirsa siang hari ini kita juga ingin mengajak Anda untuk berinteraktif di 081161000386. Dan kali ini sudah hadir bersama kami di studio yang akan membahas seputar tema kita hari ini adalah waspada La Nina. Mungkin kita akan perkenalkan satu persatu ya. Benar sekali. Oke, dari saya dulu boleh? Boleh, silahkan. Kalau saya mau bilang pasti ada istilahnya adalah ladies first. Oke. Silahkan Nina. Di samping saya sudah hadir bersama kami staf UPDT PTPH PMKP Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumut, yaitu Bapak Rukito SP. Halo Bapak. Halo. Selamat sore, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, sehat ya. Yes. Nah, di sebelah Azril ada siapa? Terima kasih Gina atas atensinya. Gina dan juga pemirsa mungkin sering melihat salah satu narasumber hebat saya ini. Kalau kita bawa berita, beliau ini sering muncul di terkait tentang perakiraan bencana. Siapa lagi kalau bukan beliau adalah Mbak Marta Manurung selaku perakirawan cuaca BBMKG wilayah 1 Medan. Selamat sore Mbak. Sore Bang. Kabarnya baik? Baik, luar Aslinya biasa. cantik pemirsa daripada yang di TV pemirsa. Gak kalah cantiknya masih Gina Kita ternyata. biasa sering lihat Mbak Iya. Marta tuh di waktu BMKG, informasi SHI BMKG ya, di Sumatera SHI. Utara hari ini. Iya. Hari ini jumpa Cantik ya Gina langsung. aslinya ya? Cantik dong. Gimana, sehat Mbak? Terima kasih Mbak, sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Oke, kita akan bahas mengenai La Nina karena ini memang katanya akan terjadi di pertengahan tahun 2024. Tapi apakah seperti itu? Mungkin kita akan bertanya langsung bersama dengan Mbak Marta dulu ya. Mbak Marta, sebenarnya apa sih La Nina ini? Terus bagaimana fenomena ini bisa terjadi di Indonesia? Nah, kita kenalan dulu nih sama La Nina nih ya. Nah, kalau El Nino kita udah tahu tuh, kalau El Nino itu membuat wilayah di Indonesia itu menjadi lebih kering. Oke? Jadi mengakibatkan bencana kekeringan di Indonesia. Nah, La Nina itu kebalikannya. Menjadi lebih basah dari normalnya, sehingga akan ada banyak hujan di Indonesia. Walaupun sebenarnya La Nina itu tidak begitu berpengaruh ya untuk wilayah Sumatera Utara, gitu. Dikarenakan apa itu tidak berpengaruhnya Mbak? Apakah karena terjadi di daerah timur dan juga daerah selatan? Is it possible to say this? Iya, ya mungkin saja karena La Nina itu kondisi suhu muka laut di Samudra Pasifik itu menjadi lebih dingin daripada biasanya, sehingga suhu muka laut di Indonesia, khususnya di bagian timur, bagian selatan Indonesia itu bisa menjadi lebih hangat daripada biasanya. Itu mengakibatkan terjadinya pergeseran awan-awan hujan dari Samudra Pasifik itu bergerak ke arah Indonesia, khususnya di bagian timur, di bagian selatan ekuator, begitu. Oke, Gina masih ada lagi? Iya, tapi kalau di Sumut berarti kurang berpengaruh gitu Kurang ya begitu untuk La berpengaruh. Nina ini sendiri. Iya, betul. Tapi kayaknya kita beberapa hari ini musim hujan terus Benar. deh kayaknya sore hari Iya, nih Mbak ya. Berarti kira-kira gimana untuk Sumatera Utara sendiri, untuk pengaruh dari La Nina ini seperti apa? Nah, untuk pengaruh La Nina sendiri itu hampir sama seperti El Nino. Kita paling berpengaruh tuh dari 20 hingga 40% pengaruhnya ke Sumatera Utara. Nah, kenapa kita bisa banyak mengalami hujan nih saat ini ya? Itu karena ada banyak faktor lainnya. Kalau tadi El Nino, La Nina kurang berpengaruh, ada faktor regional seperti mungkin pernah dengar MGO seperti itu. Nah, itu posisinya lagi berada di dekat wilayah Sumatera Utara. Itulah yang mendambah hujan-hujan konvektif di wilayah Sumatera Utara. Lalu ada pengaruh lokal karena
tingginya pemanasan udara sehingga banyak muncul awan-awan hujan. Kita sering merasakan tuh ya siang-siang hari panas terik, tiba-tiba sore malamnya hujan badai. Nah itu bisa mengakibatkan makin tingginya peningkatan awan-awan hujan di Medan. Oke, secara rinci di awal sudah kita mengetahui tentang gambaran akan hal ini terjadi siogianya ini di bulan Juli hingga September. Atau dikatakan Gina tadi pertengahan ya Gina, dan prediksi ini kemungkinan besar juga menjadi informasi yang valid bagi masyarakat dikarenakan Mbak Martat sendiri yang telah menyampaikan. Kita beralih informasi ya Gina ke Pak Rukito terkait hal ini. Kita ingin mengetahui kesiapan dan persiapan dari Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumatera Utara untuk menyikapi hadirnya fenomena La Nina yang diproyeksikan hadir sebentar lagi, Juli, Pak. Seperti apa? Baik, terima kasih. Kami dari Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura, Pengamanan Mutu dan Keamanan Pangan Provinsi Sumatera Utara itu adalah salah satu unit dari Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara. Ya. Jadi kami mempunyai tugas dan fungsi yaitu melakukan pengamatan, kemudian monitoring, ya, dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan dan penanggulangan dampak perubahan iklim, yaitu banjir dan kekeringan. Ya. Jadi UPT PTPH PMKP itu mempunyai tugas lapang, ya, yaitu yang kami letakkan di setiap kabupaten kota, ya, dan tepatnya itu di setiap kecamatan di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 40 orang. Jadi dari 140 orang. Dari 140 orang ini kami maksimalkan tugasnya, ya, untuk mengamati, ya, terhadap perkembangan hama dan penyakit serta dampak perubahan iklim yang ada di kabupaten kota. Ya. Kemudian kita melihat, ya, serangan UPT, ya, akan kita bandingkan antara 2023 dan 2024, ya, yaitu di Januari sampai ke Mei. Periode yang sama, ya. Itu kalau kita lihat dari serangan UPT utama, ya, tanaman padi di Sumatera Utara yaitu pertama tikus, kemudian penggerek batang, kemudian wereng batang coklat, ya. Kemudian untuk penyakitnya yaitu kresek, penyakit blas dan tunggro. Ya. Ini terjadi, ya, penurunan. Ya. Dari 2023 ke 2024. Yaitu sebesar, ya, kalau di tahun 2023 itu seluas 4.504,1 hektar, ya. Di tahun 2024 yaitu menjadi 3.150,6 hektar, ya. Jadi terjadi penurunan sebanyak 1.353,5 hektar. Ya. Yaitu sebesar lebih kurang 30%. Ya. Itu hal tersebut dikarenakan belum masuk kepada faktor cuaca ya Pak? Masih terjadinya itu hama ya, ataupun wereng dan segala jenis penyakit yang berkaitan ya. Betul. Kalau bagaimana kita berbicara tentang hadirnya perubahan iklim yang siogianya ini juga memberikan batasan-batasan ataupun hal yang mengganggu terhadap faktor pertumbuhan perkembangannya. Baik, terima kasih ya. Jadi tadi saya sampaikan 30% hama itu terjadi pada periode yang sama, ya, antara Januari sampai Mei 2023 dan Januari Mei 2024. Dia sekaitan dengan sekarang lagi booming, ya, yaitu mengenai La Nina, El Nino. Nah, ini mungkin Mbak Mata mungkin yang lebih jelas. Tapi pengaruhnya terhadap tupoksi kami, ya, yaitu kami melalui petugas yang sebanyak 140 orang itu yang kami sebar di kabupaten kota, ya, di seluruh Sumatera Utara, itu menggambarkan bahwa, ya, terkait dengan bencana banjir dan kekeringan, ya, tahun 2024 itu kekeringan seluas 274,1 hektar, ya. Kemudian terjadi peningkatan, ya, itu dibanding dengan 2023, ya, yaitu pada periode yang sama, yaitu 2023 yaitu seluas 103,6 hektar, ya. Kemudian meningkat di 2024 seluas 170,5 hektar, yaitu sekitar 62,2 hektar penambahannya. Ya. Nah, jadi ini terjadi di Kabupaten Asahan, Langkat, Deli Serdang dan Nias Utara. Jadi langkah-langkah yang telah kami lakukan untuk mengantisipasi ini, ya,
Yaitu yang pertama yaitu kami menginstruksikan kepada petugas kami, pihak yang ada di Kabupaten dan daerah. kota, ya, itu agar segera melakukan pengamatan terhadap Oke. fenomena banjir dan kekeringan tersebut, ya. Jadi sesegera mungkin, yaitu segera mengamati, kemudian melaporkan secepatnya, yaitu namanya laporan insidentil, Yes. ya, kepada kami, supaya laporan ini dapat kami input dan kami informasikan ke baik di provinsi maupun ke pusat, ya. Nah, ini upaya yang telah kami. Kemudian yang kedua, ya, kami juga melakukan namanya rekomendasi terhadap kekeringan tersebut, yaitu langkah-langkah yang perlu dilakukan, yaitu dengan melakukan normalisasi saluran-saluran, ya, baik itu saluran Drainase. pembuangan, ya, drainasi pembuangan, ya. Ini yang telah kami lakukan dengan melakukan namanya kegiatan Gernang. Iya. Oke. Gerakan pengendalian terhadap genangan-genangan Baik. yang bisa menimbulkan banjir nantinya. Baik. Ya. Kemudian yang lain yaitu melakukan pompanisasi, ya, pompanisasi yang telah nanti akan kami lakukan dan kami sudah meletakkan pompa-pompa itu di 4 wilayah. Ya, baik Pak. Sedikit kita sebelum menjauh terhadap hasil yang Bapak lakukan berupa pengamatan dan juga monitoring, bahwa tadi beberapa kali mengatakan hal tersebut menjadi gambaran kesiapsiagaan dari pihak terkait untuk dapat mengantisipasi hingga merencanakan sesuatu yang sifatnya aktual ketika hal ini terjadi. Kalau menyikapi transisi dari El Nino menjadi La Nina ini, dari pihak Bapak sendiri, apa yang mungkin bisa diinformasikan kepada masyarakat ini dalam hal terkait pertumbuhan dan perkembangan tanaman kita? Baik, terima kasih. Sekaitan dengan hal perkembangan yang sekarang sedang berlaku, ya, berjalan. Yang pertama yaitu melalui petugas PPT kami juga kami menghimbau kepada petani khususnya, karena petugas kami adalah mendampingi petani, yaitu melakukan yang namanya antisipasi, ya. Kemudian penyesuaian tanam. Jadi informasi dari BMKG sangat membantu, yaitu terutama dalam informasi apabila disampaikan bahwa untuk bulan ini terjadi sini, maka dianjurkan kepada petani untuk melakukan yang namanya maju atau mundurnya tanam, ya, sehingga bisa terbebas dari yang namanya banjir, ya, dan kekeringan. Itu upaya yang pertama. Baik. Ya, antisipasi dan yang tadi tuh yang sudah dilakukan tadi yang program Gernang, terus juga ada program pompa, ya, memasukkan pompanisasi tadi. Nah, itu sudah dilakukan di setiap daerah, ya Pak, ya? Insya Allah sudah semua. Sudah dilakukan. Sudah, dan ini pun sedang berjalan tahun ini. Oke, terus gimana Pak respon masyarakat ataupun hasil yang telah Tapi dilakukan? tahan kembali Gina. Oke, baik. Terkait tentang respon bagaimana akan hal tersebut, sesaat lagi pemirsa kami akan hadirkan diskusi menarik ini. Tetaplah bersama kami di Markombur. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Markombur dengan tema menariknya yakni waspada La Nina. Tadi Gina masih bertanya seputar waspada La Nina ini. Mohon untuk disambung Nina agar tidak masyarakat ini tidak setengah-setengah mendapatkan informasinya. Yes, boleh. Mungkin kita sambung ke Bapak Rukito, ya. Pak Rukito, gimana nih untuk hasil program yang telah dijalankan? Apakah membuahkan hasil untuk sektor pertanian sendiri? Baik, terima kasih untuk kegiatan yang antisipasi yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara, itu melakukan kegiatan Gernang, yaitu pada tahun 2024 ini kita ada seluas 1.000 hektar, di mana pelaksanaan itu di titik-titik atau di sentra-sentra yang mengalami penyumbatan di saluran drainase. Respon yang diterima oleh petani dan manfaatnya cukup luar biasa, ya. Yang tadinya mereka selalu mengalami sesuai dengan informasi hujan itu pasti tergenang, ya. Ini dengan melakukan ini kita lahan petani itu terhindar dari namanya bencana banjir. Oke, tapi gimana nih dari BMKG sendiri untuk menginformasikan ke masyarakat akan dampak La Nina ataupun curah-curah hujan yang terjadi di Sumatera Utara ini, Mbak Marta?
Ya, jadi kalau kami sendiri sudah mengeluarkan buletin setiap bulannya. Begitu juga dengan teman-teman dari Stasiun Klimatologi Deli Serdang yang rutin melakukan yang namanya sekolah lapang iklim. Mungkin Bapak juga pernah ngikut Pak ya. Jadi di situ teman-teman memberikan informasi terkait musim. Apakah bulan depan itu akan musim hujan, bagaimana pengaruhnya dengan para petani atau perkebunan. Lalu kami dari BMKG Wilayah 1 sendiri itu memberikan informasi peringatan dini juga kepada seluruh masyarakat. Akankah hari ini hingga 3 hari ke depan akan ada potensi hujan lebat? Apakah berdampak akankah ada akibatnya juga, bukan hanya hujan lebat? Apakah lusa itu akan ada banjir ataupun bencana hidrometeorologi seperti longsor, angin kencang dan lainnya. Itu sudah kita rutin kita sebarkan walaupun itu ada ataupun tidak ada. Gitu. Berarti memang selalu diinformasikan ya terkait iklim dan juga cuaca ke masyarakat ya, ada buletinnya ya. Tapi di TVRI juga selalu setiap hari nih pemirsa untuk iklim, cuaca, curah hujan itu selalu diinformasikan di Sumatera Utara hari ini gitu ya. Benar sekali Gina. Nah, berbicara kan hal ini kalau kita kaitkan terhadap upaya dari pemerintah dalam hal ini pihak-pihak terkait ini sepertinya sudah masif. Kalaulah kita boleh tahu kepada Mbak Marta ini dari perwakilan BMKG Wilayah 1 Medan ini terkait sosialisasi hingga edukasi kepada masyarakat ini, dari mana kita bisa mengetahui? Apakah itu dari websitenya atau dari platform digital lainnya, Mbak? Ya, jadi masyarakat bisa memfollow tuh Instagram kantor kita BMKG di info BMKG Sumut. Lalu informasi juga ada dari website sendiri dari bbmkg1.go.id. Lalu hampir setiap bulan tuh ya untuk edukasi pendidikan dari tingkat paling rendah seperti TK hingga ke universitas mahasiswa, mereka sering datang ke kantor BMKG. Di situ kita juga memberikan informasi terkait cuaca, iklim maupun gempa bumi sehingga masyarakat benar-benar paham tuh apa arti dari MKG sendiri. Oke, menarik akan hal ini. Sebelum ke Gina, pemirsa, Mbak Marta, would you like to give us the information about the characteristic dari El Nino ini sendiri without taking the information like in the YouTube atau apapun itu? Bisa dikasih tahu ciri-ciri fenomena ini akan hadirnya seperti apa? Apakah dengan udara yang begitu banyak, dinginnya, atau seperti apa? Oke, nah sudah saya sebutkan sebelumnya kalau La Nina itu kurang begitu berpengaruh ya di Sumatera Utara, mungkin hanya 20-40% seperti El Nino. Ya, namun kalau di Jawa, di Papua, Sulawesi, Ambon itu mereka bisa merasakan suhu udara bisa menjadi lebih dingin daripada biasanya. Hujan yang sebenarnya mereka sudah masuk ke musim kemarau. Juni, Juli, Agustus di Jawa di bagian timur itu harusnya itu sudah masuk puncak musim kemarau. Namun karena sudah ada La Nina bisa menjadi musim hujan lebih maju daripada normalnya seperti itu. Oke, berarti salah satunya juga angin kencang juga menjadi faktor ciri-cirinya ya, Mbak? Iya, bisa jadi karena suhu udara itu suhu muka laut itu menjadi lebih hangat sehingga pasokan uap air dari Samudra Pasifik yang sangat luas itu ya bergerak ke wilayah Indonesia. Itulah yang menambah uap air di wilayah Indonesia sehingga bisa mendatangkan hujan yang lebih banyak daripada biasanya, La Nina. Wow, menarik sekali. Oke, berarti sebenarnya kalau di Sumut kurang berpengaruh ya, harusnya kita bahas tentang gimana sih menangani cuaca panas atau kekeringan. Nanti mungkin di segmen berikutnya kita bisa bahas ya, tapi kan ini khusus La Nina gitu ya. Tapi apakah dari tahun-tahun sebelumnya nih Mbak Marta, apakah pernah terjadi La Nina yang luar biasa di Sumatera Utara sendiri? Ya, jadi sudah ada penelitiannya tuh kalau El Nino dan La Nina itu mendampaknya sekitar dari bulan Juni, Juli, Agustus itu hanya 20-40% yang bisa mengurangi curah hujan di Sumatera Utara. Itu sudah ada penelitiannya. Namun pada bulan sekitar September, Oktober, November bisa menambah curah hujan 20-40%. Tidak sebanyak teman-teman yang ada di wilayah Jawa ataupun Papua dan sebagainya. Tandanya bulannya yang berber ya, Mbak Nasril. Kalau dulu gitu sih, tapi kayaknya sekarang udah ada pergeseran dan ini ya waktu gitu ataupun bulan gitu ya. Tapi gimana nih untuk masyarakat sendiri? Mungkin saran dari Mbak Marta sendiri dari BMKG agar meminimalisir dampak negatif akibat dari La Nina ini. Oke, mengurangi ya seperti itu ya. Dari hal yang simpel aja dulu, kita tidak membuang sampah sembarangan sehingga sampah-sampah itu harusnya yang masyarakat sekarang kan banyak tuh ya membuangnya ke sungai sehingga lagi hujan lebat air sungai meluap. Daerah sekitarnya bisa menjadi banjir. Itu hal yang paling simpel seperti aja dulu. Tidak menebang pohon di hutan sembarangan. Ya seperti itu.
Jangan buang sampah ya intinya ya. Tapi Benar. memang kalau di beberapa daerah di Sumatera Utara bahkan kayaknya belum La Nina pun kalau udah hujan ada Pasti. beberapa yang banjir karena Sebut ya, saja Kota Medan gini. Iya. Iya Kota Medan maksudnya kayak di beberapa daerah gitu ya. Iya, Kayaknya itu tadi karena buang sampahnya juga di parit atau drainase, jadi mampet ya, jadi akhirnya banjir gitu. Padahal efek La Ninanya juga nggak terlalu Benar. besar, Iya, tapi betul. karena sampah itu tadi Iya. gitu ya. Ini menjadi wejangan yang Iya, sangat iya, baik benar. kepada masyarakat, begitu ya Iya, Gina? iya, benar. Ya, kita coba kembali ke Pak Pak Rukito. Rukito, Kita ya. melihat bahwa berbagai upaya telah dilakukan dari pihak-pihak terkait Iya. untuk dapat menggarisbawahi akan hadirnya fenomena ini sendiri. Kalau dari Pak Rukito ini, menggarisbawahi terkait dampak negatif yang akan terjadi bila La Nina ini tidak disikapi dengan baik, khususnya bagi para petani ini apa saja? Baik, terima kasih. Jadi informasi dari BMKG itu memang sangat penting bagi petani, ya, terutama di daerah-daerah yang mungkin dataran rendah, ya. Itu ada beberapa kabupaten yang mungkin bahasa Medannya langganan ya. Oke, sebutkan salah satu kabupatennya, Pak. Termasuk Deli Serdang, Deli Serdang. iya. Kemudian Asahan dan Langkat. Ya. Itu di beberapa daerah kan ada daerah yang mungkin beda, ya. Di satu kabupaten itu ada yang di musim La Nina dia kekeringan gitu ya. Jadi gitu. Jadi upaya-upaya yang perlu disampaikan ya kepada para petani ini, terutama itu ya, mari sama-sama kita mempelajari atau informasi dari BMKG, kemudian kita laksanakan sesuai dengan rekomendasi yang tadi diberikan oleh petugas kita PUPT di lapangan. Ya. Salah satunya tadi adalah memajukan atau memundurkan semai atau tanam, ya, sehingga bisa terhindar dari bencana banjir. Kalaupun dia terkena banjir, tapi tanaman itu sudah pada masa panen, ya, jadi nggak merugikan sampai menjadi menurunkan produksi. Oke, Demikian. ada hal edukasi yang telah diberikan kepada para petani, Pak, seperti halnya mungkin cara untuk menanggulanginya tepat waktu? Kita bekerja sama juga dengan lembaga pemerintah pusat, yaitu dengan kalender tanam itu tadi. Oke. Ya, itu yang sangat bermanfaat. Jadi informasi dari BMKG itu kita bahas bersama, kemudian kita berikan rekomendasi berdasarkan informasi dan rekomendasi dengan BMKG dan kita, itu yang kita sampaikan ke petani untuk melakukan hal-hal yang sudah kita berikan ke petani. Menyampaikan tanpa mendampingi, Pak? Mendampingi dengan petugas kita tadi, Oke. PUPT yang ada di lapangan. Baik. Oke, berarti sudah dilakukan dengan baik gitu ya Pak ya? Sudah. Oke, masyarakat juga menerima hasilnya dengan baik gitu juga ya Pak ya? Ya, dan dampaknya memang tadi yang kita sampaikan ya, bahwa masuk ke La Nina tadi disampaikan Bu Marta, itu pertanaman itu aman-aman terkendali. Amin. Iya. Tapi gimana kerjasama dari dinas sendiri dengan BMKG? Apakah ada program-program lain yang dilaksanakan? Ya seperti yang disampaikan Bu Marta, bahwa BMKG itu mengeluarkan buletin, ya. Ini yang selalu kita terima, dan ini informasi-informasi ini yang selalu mungkin kita diskusikan, ya, mengenai dampak perubahan iklim ini, ya. Kemudian kita ingin tahu ini cuaca seperti ini dampaknya ini ke kabupaten mana saja. Ini menjadi fokus kita, ya. Jadi kita berikan rekomendasi ke petugas PUPT untuk menyampaikan hal-hal yang informasi tadi dari BMKG, sehingga petani bisa tanaman petani khususnya padi sawah itu bisa terhindar dari banjir. Demikian. Oke, kita mau tanya soal pelatihannya gitu Pak. Iya. Silakan. Pelatihan dari program yang dilakukan sejauh ini gitu ya Pak. Iya. Bagaimana? Apakah pelatihan itu seperti apa? Boleh diceritakan? Terus juga seperti apa gitu Pak? Baik. Mengenai pelatihan ya, dulu sudah saat ini memang kita belum ada kegiatan, tapi upaya pernah dulu kita kerjasama dengan BMKG, yaitu melaksanakan sekolah lapang iklim. Oke. Ya, jadi sekolah lapang iklim ini adalah bagaimana kita ya mengajak petani, ya, mengedukasi petani dengan istilah-istilah yang ada di BMKG itu menyederhanakan, Ya. sehingga informasi ini bisa dipahami oleh petani, ya. Kemudian kita juga memberikan kepada petani itu pembelajaran bagaimana apa sih itu istilah-istilah
yang normal, di bawah normal gitu Bu ya. Betul. Di atas normal gitu. Tapi ada anekdot juga kalau di tengah normal pasti atas bawah normal kan gitu. Jadi itu yang dilakukan. Kemudian juga kita melakukan ini praktek langsung di lahan petani. Ini yang telah kita lakukan kerjasama dengan BMKG, yaitu pilot project kemarin di Kecamatan Percut Setuan Deli Serdang. Ya, menarik sekali ya Gina untuk kita bahas akan hal ini. Saya coba untuk mewakili pemirsa yang ingin mengetahui terkait tentang bahwa El Nina, ya kita mengetahui bahwa hal ini terkait tentang iklim yang sejuk, cenderung basah, lalu berpotensi untuk peningkatan curah hujan yang akan hadir. Kalau kita ingin mengkaitkan terhadap potensi buruk yang akan diakibatkan dari El Nina ini apa saja? Kalau kemarin berbicara tentang bencana hidrometeorologi, banjir dan lainnya, apakah hal ini juga menjadi bagian ini yang akan terjadi, Mbak? Iya, tentu saja. Jadi kalau terjadi La Nina, biasanya bencana hidrometeorologi meningkat seperti banjir, longsor, angin kencang, puting badai guntur tuh pasti meningkat. Oke. Gitu. Kalau 33 kota dan kabupaten di wilayah Provinsi Sumatera Utara, daerah mana saja pemetaan yang mungkin saja ini kronis akan hal tersebut? Tapi bukan dikaitkan dengan La Nina ya. Nah, karena kita di Sumatera Utara itu memiliki 2 puncak musim hujan. Makanya kita tuh hampir sepanjang tahun mengalami yang namanya hujan setiap bulan. Nggak terasa tuh yang namanya musim kemarau. Nah, pertama puncak musim hujan itu di bulan Mei kemarin. Dan ternyata di bulan Juni yang harusnya sudah mulai masuk ke musim kemarau, ternyata kita mengalami musim hujan lagi nih ya. Sampai sekarang ini 60% di wilayah Sumatera Utara itu masih yang namanya musim hujan, 60%. Sedangkan 40% dari bulan Januari hingga saat ini mengalami yang namanya musim kemarau. Seperti di sebagian Langkat, sebagian Asahan mungkin Pak ya. Sampai sekarang masih mengalami musim kemarau. Dan nanti di puncak musim hujan kedua itu berada di bulan Oktober dan November. Kita harus lebih waspada karena biasanya itu bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor yang seperti kita alamin sekarang ini makin sering terjadi. Jadi kita lebih waspada tuh di bulan September, bahkan di September itu Oktober biasanya bencana-bencana itu sudah semakin intens terjadi. Tapi kita harapkan tidak terjadinya bencana amin. ya. Sebelum ke Gina satu lagi saya ingin bertanya mewakili pemirsa juga, kita mengetahui bahwa Sumatera Utara ini ada yang dikenal dengan istilah Kepulauan Nias, dekat dengan laut dan sejumlah samudra. Katakanlah permukaan airnya. Apakah daerah Nias ini juga menjadi daerah yang pemantau ataupun dipantau lebih daripada BMKG? Ya betul. Jadi pada bulan Juni ini kita mencatat sekitar ada kali 10 ya, 10 kejadian bencana hidrometeorologi baik itu banjir, longsor, angin kencang beberapa kali terjadi ya. Dan di Nias juga ternyata terjadi tuh banjir di Nias Barat kemarin itu karena adanya belokan angin, karena adanya konvergensi angin. Jadi itu terjadi tuh hujan sepanjang hari. Kalau nggak salah itu hampir 3 hari berturut-turut terjadi hujan sehingga mengakibatkan banjir di Nias Barat waktu itu. Ratusan rumah kayaknya terendam banjir. Iya, ini perlu diwaspadai sebenarnya. Nanti kita tanya juga gimana penanggulangannya nih Mbak Marta. Tapi sebelum itu kemarin kan sempat viral ya di sosial media bahwa Danau Toba sedang mengamuk katanya gitu ya. Ada hujan deras sekali gitu ya. Terus juga ombaknya seperti pantai gitu ya. Luar biasa kencangnya. Itu apakah termasuk salah satu fenomena La Nina ini Mbak Marta? Iya, kemarin saya bilang kalau La Nina itu kurang begitu berpengaruh ya di Sumatera Utara. Tapi itu apakah pengaruh juga? Gitu? Jadi kemarin itu pada saat Samosir mengalami hujan lebat, angin kencang, di wilayah lain juga mengalami hal yang sama. Kita mengalami kemarin banyak pohon tumbang di Deli Serdang, di Kota Medan, bahkan di Langkat. Jadi itu terjadi memang cukup merata di hampir seluruh wilayah Sumatera Utara karena memang saat itu kebetulan wilayah Sumatera Utara lagi dilalui yang namanya belokan dan konvergensi angin sehingga awan-awan hujan itu banyak banget tuh di wilayah Sumatera Utara sehingga mengakibatkan hujan lebat disertai badai guntur dan angin kencang seperti itu. Nyampe ya informasinya ya Gina. Berarti memang karena lagi musim hujan aja gitu ya. Hujannya lagi deras gitu ya, deras banget gitu. Nanti juga kita akan tanyakan ke Mbak Marta ini aktivitas masyarakat ini kan banyak nih yang di outdoor. Jika lainnya ini hadir, bagaimana mereka upayanya untuk bisa terhindar ataupun mengantisipasinya. Tapi kita coba beralih ke Pak Rukito dulu ya Gina dan juga pemirsa. Kalau kita berbicara tentang La Nina ini banyak hal yang harus kita ketahui dalam hal terkait pertumbuhan
tumbuhan dan juga tanaman ini akan berdampak. Lantas bagaimanakah bisa memetakan hasil yang baik nanti jika La Nina ini hadir, Pak? Apakah ada upaya konkret untuk penanaman kembali? Tapi sesaat lagi, Pak, kita akan hadirkan. Usai jeda pariwara berikut. Ya, pemirsa, perakiraan El Nino akan hadir di Juli hingga September menjadi informasi yang paling harus kita ketahui, khususnya bagi pihak-pihak terkait bagaimana persiapan dan kesiapan mereka. Saya kembali ke Pak Rukito akan hal ini, bagaimana upaya yang dilakukan terhadap penanaman kembali jika El Nino ini dilakukan, dan upaya konkret apa yang sampai kepada para petani kita. Silahkan, Pak. Baik, terima kasih. Jadi seperti yang saya sampaikan awal, yaitu langkah-langkah mengenai terhadap dampak perubahan iklim ini. Yang pertama tadi yaitu kami memberikan instruksi kepada petugas kami ya untuk selalu terus mengamati pertanaman yang ada di lapangan di wilayah kerjanya masing-masing ya. Kemudian melaporkan segera ya, itu disebut tadi laporan insidentil ya ke UPT PTPH. Kemudian ya dari laporan tersebut ya itu yang kita minta kepada petugas kita yaitu mendata sedetail mungkin ya, yaitu dengan open kamera. Yang berikutnya adalah yang paling kami harapkan adalah titik koordinatnya. Oke. Nah, sehingga bisa menentukan di mana posisinya memang benar-benar itu terjadi ya. Nah, jadi kemudian dari laporan ini ya, ini kita buat berita acara ya, petugas kita dengan petugas kabupaten ya. Dari berita acara ini kita bisa mengusulkan yang namanya CBN, cadangan benih nasional untuk hal dampak perubahan iklim. Nah, jadi proses ini nanti petani akan menerima benih untuk menanam kembali tanaman yang mungkin terkena pusuh ya terhadap banjir tersebut. Iya. Dan diperkirakan bibit-bibit ini dalam bentuk tanaman apa saja, Pak, yang notabene ini positif akan busuk jika El Nino hadir? Yang tergantung kepada objek yang kena. Contoh tanaman padi ya. Jadi kita beri benih tanaman padi ya kepada taman hortikultura, sama kita berikan benih untuk ke taman hortikultura ya, benihnya. Oke, artinya pemetaan strategis sudah dilakukan pemerintah dalam upaya kebaikan yang akan hadir jika antisipasi nantinya tersebut bisa terrealisasi dengan baik ya, begitu Pak Rukito. Ya. Artinya Gina dan pemirsa bahwa kesiapan pemerintah ini sudah sedemikian rupa untuk hadirnya El Nino, begitu ya Gina? La Nina ya, benar sekali. Tapi aku mau nanya lagi nih sama Mbak Marta. Mbak Marta, kira-kira gimana di Indonesia sendiri kan kayaknya banyak bencana banjir dan juga longsor. Kira-kira langkah apa sih yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk namanya menghadapi ya ataupun siap siaga ya untuk menghadapi bencana? Ya tentu saja perhatikan tuh terus informasi perakiraan cuaca yang telah disampaikan oleh BMKG setiap harinya. Di mana wilayah-wilayah yang berpotensi hujan lebat, di mana wilayah hujan lebat tersebut apakah akan berpotensi mengakibatkan banjir ataupun longsor, sehingga semuanya itu semua lapisan masyarakat itu bisa siap sedia. Kalau mereka beraktivitas di luar ruangan lagi musim hujan, harusnya itu sudah siap-siap bawa mantel, misalnya tidak membawa mobil seperti itu. Jadi memang harus lihat-lihat dulu ya gimana cuacanya, terus juga bisa akses di website BMKG tentunya ya. Di mana tadi sekali lagi Mbak Marta? Untuk Instagram sendiri di info BMKG Sumut, dari websitenya sendiri di bbmkg.co.id. Saya selalu mengikuti loh Gina. Jadi setiap pagi kalau udah bangun mau beraktivitas saya lihat dulu BMKG. Apakah hari ini cerah atau tidak? Kalau tidak saya bawa mantel. It's a part of being a safer person. Benar. Jadi sedia payung sebelum hujan. Itu kalau yang jalan, kalau yang naik angkutan umum gitu ya. Sedia payung sebelum panas terik juga harus sepertinya ya. Oke. Nah kita masih ngobrol ya sama Pak Rukito. Boleh. Saya kembali ke Pak Rudi nih. Dari informasi yang saya dapat bahwa hal El Nino ini dapat dicegah ataupun diberikan edukasi yang matang kepada para petaninya, yakni menanam vegetasi dan bahkan membenahi tanggul sungai agar hal La Nina ini akan hadir untuk bisa minimalisir terjadinya bencana-bencana tersebut. Optimalisasi penguatan ini sudah sampai benar-benarkah kepada seluruh petani kita, Pak? Baik, hal ini sesuai dengan yang saya sampaikan bahwa di tahun 2024 ini kita sesuai dengan tadi program Gernang tadi ya, salah satu upaya untuk meminimalisir dari banjir ya.
memang belum begitu maksimal kita berikan semua, ya, karena di tahun ini kita hanya 1.000 hektar kita dapat untuk kegiatan yang bisa didanai untuk itu. Ya. Jadi ya harapan itu kita harapkan juga kepada petani untuk ya swadaya juga, ya, sesuai dengan apa yang telah kita lakukan, ikutin program tersebut ya dengan swadaya. Ya, program-program tersebut sampai kepada kelompok-kelompok tani pastinya ya Pak. Ya, nah lantas untuk kelompok para petani kita ini mewakili para petani lain untuk menyikapi El Nino ini, kerjasama koordinasinya ke pemerintah ini supaya benar-benar konkret informasi maupun hal-hal yang berkaitan tentang La Nina ini hadir sudah sejauh mana Pak untuk kita ketahui? Kembali ke informasi yang diberikan oleh BMKG ya kepada dinas melalui buletin tani dan informasi lain. Ini yang selalu kita koordinasikan ya dengan dinas kabupaten ya. Kemudian ini selalu insentif kita ada melakukan namanya posko-posko. Ya, yaitu posko baik di kecamatan, kemudian di kabupaten dan di provinsi ya, membahas mengenai informasi-informasi dari BMKG yang mungkin ya di lapangan itu ada yang perlu segera dibenahi untuk mengantisipasi itu. Barangkali itu. Berarti benar-benar sudah nyampe kepada para petani kita, itu yang menjadi harapan kita sama ya Gina? Iya, harapan kita seperti itu ya Bapak ya. Dan luar biasa ternyata sudah ada tim ataupun posko-posko yang dilakukan gitu ya. Tapi sejauh ini gimana Pak keluhan-keluhan masyarakat? Karena kita sering mendengar petani ini kurang sejahtera sepertinya seperti itu. Nah kira-kira gimana keluhan-keluhan apa yang sering Bapak dapatkan dari para petani ini? Ya, di pertanian ini memang kan nggak satu sisi Mbak ya, itu banyak komponen sisi, ya, benar-benar. Dan itu banyak yang harus dibenahi. Dari mulai benih ya, kemudian pengolahan tanah, kemudian pupuk, ada namanya gitu pupuk ya. Dan yang nggak kalah penting yaitu mengenai dampak perubahan iklim dan gangguan organisme pengganggu tumbuhan. Ya, jadi keluhan banyak ya, tapi setiap keluhan yang diberikan kami Dinas Ketahanan Pangan Sumatera Utara itu selalu menindaklanjuti ya dengan upaya sesuai dengan keluhan yang dilakukan atau diberikan oleh petani ya. Jadi kami sendiri dari UPT Perlindungan Tanaman Pangan, pengawasan mutu dan keamanan pangan, yaitu mengenai serangan hama dan penyakit dan dampak perubahan iklim. Ini kami tetap insen terus memberikan kepada kelompok-kelompok tani mengenai edukasi-edukasi tersebut. Kita kasih tepuk tangan dong. Saya sangat apresiasi sekali akan hadirnya Pak Rukito di sini untuk menjadi ruang pencerahan kita ya Gina. Iya, oke. Saya ke Mbak Marta lagi nih. Marta gimana kalau misalnya sudah terjadi banjir gitu ya ataupun longsor, apa nih pertolongan pertama apa yang harus dilakukan oleh masyarakat? Kalau terjadi banjir ataupun longsor, tentu saja masyarakat mencari tempat-tempat yang lebih aman. Pastinya pemerintah setempat itu sudah menyediakan tempat yang memang layak buat masyarakat untuk mereka mengungsi sementara waktu. Sambil daripada itu juga masyarakat setempat, pemerintah setempat juga seharusnya tuh sudah tetap memperhatikan informasi yang pasti setiap harinya diberikan oleh BMKG sendiri. Apakah hujannya masih terus berlanjut hingga sampai kapan? Apakah potensi banjir ataupun bencana hidrometeorologi juga masih berlanjut sampai kapan, sehingga pasokan-pasokan seperti pangan juga bisa dipersiapkan buat masyarakat pengungsi gitu. Tapi yang sering longsor itu di daerah dekat gunung gitu ya Mbak ya? Iya betul, jadi kalau saat ini tuh kemarin beberapa kali informasi karena hujan juga intensitasnya cukup tinggi, wilayah-wilayah seperti di sekitar Sibolga, Pak Barat, Dairi, itu terjadi beberapa kali longsor, bahkan juga sampai ke Samosir, sehingga transportasi juga tidak berjalan saat itu karena akibat longsor tadi. Iya, tapi biasanya kalau penanggulangan longsor dan yang lainnya itu apakah bisa cepat diatasi gitu ya oleh petugas setempat gitu? Kalau itu diserahkan kepada pemerintah setempat lagi, karena kami juga sudah memberikan informasi wilayah-wilayah yang bisa berdampak longsor. Esok hari apakah akan ada longsor, lusa akan ada longsor, jadi harusnya di pemerintah setempat juga sudah siap sedia pohon-pohon yang mungkin sering ditebang-tebang seperti itu di pinggir jalan, itu harusnya mereka sudah lebih waspada, sehingga transportasi di wilayah-wilayah itu juga lebih aman harusnya. Oke, menarik sekali dan kita sangat bersyukur kehadiran kuda narasumber ini menjadi pencerahan bagi kita untuk aktivitas-aktivitas yang mungkin nanti di outdoor ini bisa kita ketahui secara sesama bagaimana nanti mengantisipasinya ya Gina. Iya, betul. Baik.
Gina, saya juga ingin wakil pemirsa Mbak ini jujurly to say, kalau kita berbicara tentang BMKG ini kan ada istilah kayak peta. Ini ada warna merah itu dikaitkan tentang titik hotspot ya, api ya Mbak di daerah-daerah tertentu. Lantas ada warna hijau muda, kuning dan biru ini menggambarkan apa Pak? Agar masyarakat juga bisa mendapatkan pencerahan ketika nanti melihat gambar peta tersebut bisa langsung mendapatkan instruksi petunjuk yang baik. Oke, jadi kalau misalnya masyarakat melihat peta hotspot ya, kita setiap hari itu nge-share peta hotspot. Apakah di wilayah itu ada titik panas yang bisa mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan, walaupun belum tentu terjadi. Biasanya kalau warna merah itu sudah di atas 80%, jadi kita harus lebih 80%. Masyarakat setempat, pemerintah setempat harusnya sudah bisa membaca itu. Berbeda dengan kalau di peta perakiraan berbasis dampak juga warnanya juga sama. Kalau warna merah itu sudah berarti awas, sehingga seluruh pemerintah, stakeholder kayak BPBD itu mereka harus langsung mengambil sikap apa yang harus mereka lakukan karena sudah dalam posisi awas. Lalu kalau berwarna orange itu artinya sudah dalam siaga. Yang terakhir warna kuning artinya adalah waspada. Kita sering lihat mungkin ya di peta-peta basis dampak itu kalau sudah waspada banjir, kira-kira BPBD atau masyarakat melakukan aktivitas apa agar tidak menambah bencana lagi. Dan warna hijau artinya aman. Kalau hujan sendiri Pak, itu nanti warna apa? Di situ kita bisa mengatakan. Kalau hujan tidak ada warnanya. Tidak ada. Oke, berarti itu menjadikan gambar-gambar instruksi yang konon untuk bisa menjadi bacaan kita ya pastinya. Apa yang harus kita lakukan. Ya, apa yang menjadi kita lakukan nanti ke depannya. Salah satunya Mbak, saya ingin mengatakan juga La Nina ini kan hadir terkait tentang potensi hujan yang akan hadir. Apakah titik-titik panas itu juga minim nantinya terjadi? Ya, harusnya iya, karena kita lihat ini selama seminggu terakhir di wilayah Sumatera Utara sendiri karena hujan hampir setiap hari, kita belum menemukan adanya titik panas di wilayah Sumatera Utara. Namun sekitar pertengahan Juni kemarin ada beberapa titik panas seperti di Padang Lawas Utara, di Mandailing Natal terjadi sekitar 3-5 titik panas. Tapi untuk saat ini belum ada titik panas. Oke, terima kasih Mbak Marta. Oke, luar biasa. Ini kita penjelasannya sudah sangat lengkap sekali ya untuk mewaspadai La Nina, kemudian juga untuk para petani, untuk sektor pertanian, langkah-langkah programnya juga sudah dilakukan oleh pemerintah ya. Mudah-mudahan juga bisa sampai ke masyarakat dengan baik gitu ya, dan masyarakat juga bisa menerima program-program yang telah dijalankan gitu ya. Nah, ini Pak Rikito luar biasa sebenarnya. Mungkin boleh berikan kita saran dan juga pesan-pesan kepada masyarakat untuk menghadapi yang namanya waspada La Nina, khususnya di sektor pertanian, begitu Bapak. Baik, terima kasih. Jadi antisipasi terhadap La Nina ya, ataupun dampak dari banjir, ya pertama itu kita selalu mencari data, informasi di BMKG itu tentang keadaan hujan ya. Kemudian yang kedua adalah untuk kita kelompok tani khususnya ya, kemudian kelompok-kelompok tani itu mari sama-sama untuk melakukan yang namanya pembersihan saluran irigasi, terutama saluran pembuangan ya, yaitu. Kemudian berikutnya adalah apa yang telah kita lakukan ya, yang itu baik lanjutkan ya. Nah, kemudian dari pemerintah sendiri kita tetap mendukung petani ya untuk segera melaporkan titik-titik mana di wilayah kelompoknya itu yang memang menjadi sumber ya, atau mungkin ini terus kalau nggak dibersihkan ini akan menjadi dampak banjir. Segera dilaporkan, kita akan lakukan dan akan kerjasama dengan petani untuk membersihkan itu. Baik, itu dia dari sektor pertanian yang jadi pencerahan kita dari Pak Rukito. Kita kembali ke Mbak Marta Manurung. Ini biasanya informasi apa yang ingin disampaikan secara valid akan hal waspada La Nina ini Mbak? Singkat dan padat. Ya, baik, kepada masyarakat diharapkan tetap memantau informasi cuaca dari Instagram kita Info BMKG Sumut, di mana di situ kita sudah ngasih tahu tuh informasi besok akan hujan lebat, akankah ada potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor ataupun yang lainnya, sehingga kita dapat meminimalisir bencana-bencana yang tentu saja merugikan masyarakat. Oke, suhu terdingin kita Pak Mbak nanti seperti apa itu? Ada persentasenya? Kalau suhu terdingin sendiri untuk wilayah pegunungan bisa mencapai 25 derajat Celcius, dan untuk perkotaan sendiri masih 32 derajat Celcius. Oke, terima kasih Mbak Marta.
Oke, masih cukup kategori sedang ya. Benar. Cuacanya nggak yang terlalu dingin banget begitu ya. Dan tentunya luar biasa, sudah sangat jelas sekali yang sudah kita dengarkan ya terkait waspada La Nina ya. Mudah-mudahan masyarakat juga bisa mengantisipasi dan siap siaga dalam menghadapi yang namanya banjir ataupun curah hujan yang berlebih gitu ya. Dan terima kasih kami ucapkan untuk Bapak Rukito, terima kasih Mbak Marta sudah hadir di studio TVRI Sumatera Utara. Terima kasih juga sudah sharing bersama kita di sini. Semoga menjadi ruang pencerahan kita untuk bagaimana bisa mengantisipasi hingga meminimalisir akan potensi-potensi negatif dari hadirnya waspada La Nina itu sendiri. Yes. Akhir kata di sesi Markombur Rabu 26 Juni 2020 ini kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Anda pastinya pemirsa. Saya Muhammad Nasution. Dan saya Gina Bibiana pamit undur diri. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.